simpan nanti. Sudah. Selamat pagi Beka. Selamat pagi juga Bapak. Wah, hari ini semangat sekali ya. Puji Tuhan, saya semangat sekali Bapak. Kemarin sempat ini ada informasi, hari ini kita bisa bicara sedikit. Oh iya betul Bapak. Bagaimana kalau kita ke ruangannya Bapak saja? Sedikit lagi ya. Dikit. Terima kasih Beka sudah datang sesuai dengan pesan kemarin. Program sekolah memang kita hendak membuat supervisi klinis. Namun sebelum maju pada kegiatan pengembangan di kelas, terlebih dahulu kita mungkin bisa bicara sedikit tentang apa yang mau dikembangkan dalam kegiatan supervisi itu. Oleh karena itu terima kasih Ibu sudah datang. Saya mau bisa dengar cerita kira-kira nanti apa yang mau Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk supervisi kali ini. Ya, maksud saya kita bisa tahu dan juga kita bisa rancang kira-kira ya, item apa atau hal apa yang kita kembangkan sehingga di kelas kita bisa membuat perubahan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian pribadi kita juga ada hal yang memang kita mau kembangkan. Nah, oleh karena itu saya ingin tahu kira-kira Ibu bisa cerita item apa yang ingin Ibu kembangkan untuk supervisi kali ini. Oke Bapak, baik. Hal yang ingin saya kembangkan itu karena berdasarkan pengalaman saya mengajar. Nah, pengalaman saya mengajar ini beberapa kali pembelajarannya itu tidak menyenangkan. Anak-anak itu cepat bosan. Apalagi pembelajaran saya ini mengenai pembelajaran mata pelajaran sejarah. Dan itu kebanyakan anak-anak itu bosan, lalu pembelajaran kalau di waktu siang itu membuat mereka tidak mood. Nah, jadi saya ingin sekali mengembangkan pembelajaran saya itu yang menyenangkan. Pembelajaran kira-kira seperti yang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu saya ingin supaya bisa mendapatkan tambahan lagi dari Bapak begitu. Iya, oke. Ibu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Mungkin konsep Ibu atau rancangan Ibu seperti apa? Pembelajaran yang seperti apa yang menurut Ibu itu menyenangkan sekali anak-anak kita? Kalau menurut saya pembelajaran yang menyenangkan mungkin salah satunya menggunakan PowerPoint Bapak. Oke, mengajar mempresentasikan materi dengan menggunakan PowerPoint. Nah, menurut Ibu nanti tujuan yang mau dicapai apa dengan mengembangkan pembelajaran menggunakan PowerPoint? Apa yang mau dicapai menurut Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang paling pertama, saya ingin sekali pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan dengan menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi tersebut, sehingga pembelajarannya itu lebih berwarna dan tidak saja hanya gambar hitam putih di dalam buku. Seperti itu Bapak. Baik, ini kan tujuannya untuk menyenangkan menggunakan PowerPoint. Kira-kira Ibu bisa ceritakan sedikit ukuran keberhasilan program Ibu dengan mengembangkan pembelajaran menggunakan PowerPoint itu, ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilan program saya, menurut saya kalau tidak salah itu adanya RPP yang harus saya siapkan.
Lalu yang berikut kemampuan yang saya miliki, ya ini kemampuan untuk teknologi, di bidang teknologi terutama untuk penggunaan komputer. Saya rasa saya memiliki kecakapan yang cukup. Nah, setelah itu juga ukuran keberhasilan yang lainnya, saya juga melihat ada beberapa murid yang memang mereka juga memiliki kemampuan di bidang teknologi yang saya rasa juga mampu untuk mendukung keberhasilan program ini. Bagus, baik. Terima kasih. Mungkin Ibu juga bisa mengidentifikasi kira-kira hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Nah, sehingga program Ibu, keinginan Ibu itu kita bisa capai dalam hal itu presentasi materi menggunakan PowerPoint. Kalau menurut saya hal-hal yang perlu saya siapkan atau saya kembangkan yang paling pertama yaitu tentu saja RTP. Nah, lalu yang berikut mungkin pemilihan metode pembelajaran supaya jangan hanya diskusi dan ceramah saja, tapi dicari metode pembelajaran yang lain. Setelah itu mungkin saya lebih menggunakan pendekatan saintifik dan inquiry juga supaya lebih memperdalam materi tersebut. Lalu yang berikut juga hal-hal yang saya siapkan, mungkin materi itu harus dibuat dalam bentuk PowerPoint. Dan harus dilengkapi juga dengan gambar-gambar dan juga alat-alat pendukung seperti laptop kah atau infocus. Mungkin saya harus mempersiapkan itu di dalam kelas juga. Baik, kalau demikian menurut Ibu hal-hal yang sudah ada, yang sudah Ibu miliki atau ada di sekolah yang itu bisa mendukung program Ibu itu apa saja? Kalau menurut saya, Bapak, hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu saya, yang kebetulan sudah ada di sekolah itu beberapa alat komunikasi, infocus itu sudah ada di sekolah. Mungkin saya harus mencari lagi adalah video-video pembelajaran yang mungkin saya harus memperbanyak. Lalu juga gambar-gambar yang berkaitan dengan materi tersebut supaya ya istilahnya yang tadi seperti saya bilang Bapak, tidak, gambarnya itu bukan hanya gambar hitam putih, tapi gambarnya itu adalah gambar-gambar berwarna sehingga mungkin mendorong rasa ingin tahu, mendorong rasa menarik untuk mereka belajar. Salah satunya mungkin itu Bapak. Dan itu sudah ada. Ya itu sudah ada, tapi mungkin saya memang harus lebih perbanyak lagi referensi supaya jangan hanya monoton seperti tahun-tahun kemarin. Baik Ibu, ya, biasanya kita ingin mengembangkan sesuatu, apalagi berhubungan dari yang belum, kemudian kita menganggap itu sebagai hal baru. Nah tentunya kita butuh juga dukungan dari pihak lain, dari teman atau siapa saja. Kira-kira menurut Ibu dukungan yang diperlukan itu seperti apa? Dukungan yang saya perlukan, yang saya dapatkan, mungkin salah satunya itu adalah dukungan dari guru TK, guru komputer, supaya membantu saya kira-kira melihat materi saya, PowerPoint saya apakah sudah baik, sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Lalu yang berikutnya saya juga butuh dukungan juga dari bagian sarana prasarana, ya
terutama ya untuk pengadaan alat-alat tersebut nanti di ruang kelas seperti itu. Jadi dan yang terakhir mungkin saya juga harus perlu juga dukungan dari murid saya, para murid di dalam kelas, supaya mereka bisa berpartisipasi, mereka bisa aktif. Tapi itu juga saya harus berusaha agar pembelajaran itu juga bisa menarik, agar mereka juga bisa tertarik. Ya. Oke, bagus ya. Saya mengapresiasi niat Ibu untuk membuat suatu perubahan, untuk perkembangan yang lebih baik ke depan. Mungkin kita sepakat waktunya, kira-kira kapan Ibu mengadakan melaksanakan program ini di kelas. Bagaimana kalau minggu depan saja Bapak? Minggu depan, karena berapa hari ini saya tidak ada jam mengajar, lalu di beberapa hari yang ke depan juga itu ada berbagai macam urusan. Jadi bagaimana kalau minggu depan saja Bapak, supaya pas juga di kelas tersebut. Nah, untuk saya bisa minta konsultasi dari Bapak. Oke, berarti kita sepakat ya, minggu depan kita membuat kunjungan kelas dengan pengembangan tentang pembelajaran menggunakan PowerPoint. Saya yakin pasti menarik karena hal baru bagi anak-anak, kemudian pasti menambah semangat siswa dan Ibu sendiri. Jadi mungkin nanti waktu kunjungan kelas saya ikut hadir, lalu ada catatan-catatan yang saya bisa buat untuk nanti kita bisa sharing kembali pengembangan seperti apa. Mungkin ada hal baru yang saya temukan di dalam supervisi klinis itu juga mungkin bisa juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk saya dan juga untuk Ibu. Jadi nanti saat supervisi saya akan hadir, kemudian kita mencatat hal-hal yang penting. Setelah itu kita akan bicara juga. Setelah itu kita sambung pembicaraan, istilahnya pembicaraan pasca observasi. Itu kita bicarakan berdasarkan keadaan di kelas saat itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu kita bicarakan tentang pengembangan. Kemudian selamat atas inisiatif mulai mau mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Saya mengapresiasi niat Ibu untuk selalu berubah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita ketemu minggu depan. Ya, selamat ya, sukses nanti.